Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Hasani, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesehatan dan sebagainya. Dan sehingga kita dapat bertemu di Zoom Al-Hasani pagi ini sejak ba'da subuh tadi. Kita membahas surah Al-An'am ayat 5 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Ati Setia Kartiani. Selamat Bu telah menjelaskan kepada kami apa yang termaktub di ayat-ayat ini. Dilanjutkan dengan diskusi dan sebagainya. Selanjutnya kita membacakan tadabbur surah Al-An'am ayat 5 ya, di bawah bimbingan Buya Rizal. Baiklah kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak atau Al-Quran tak kala sampai kepada mereka. Wasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bi yastazihun. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang lalu yang selalu mereka perolok-olokkan. Nah, ini ada kata kunci di situ adalah kazzabu, mendustakan. Yang selalu mendustakan, berulang-ulang mendustakannya dengan pola fa'ala, kazzabu. Allah menjelaskan dalam tentang kazzabu di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 39, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia termasuk orang-orang kafir. Nah, dia penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya. Jadi kalau kekal itu tidak keluar. Kemudian yang siapa saja yang mendustakan itu, contohnya Ali Imran surah ketiga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كدأب آل فرعون والذين min qablihim. Keadaan mereka adalah sebagai kaum Fir'aun dan orang sebelumnya, yaitu mereka kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu samalah dengan kaum Fir'aun dan kaum sebelumnya. Predikatnya itu. Walaupun dia berada sesudah keberadaan Fir'aun, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Fahazahumullahu bizunubihim. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Jadi siksaan itu timbul karena dosa-dosa mereka. Sepanjang tidak diampuni Allah. Wallahu sadidul iqab. Dan Allah sangat keras siksanya. Ali Imran ayat 11. Kemudian pada Ali Imran ayat 148 Allah menjelaskan kepada kita fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Fa in kazzabuka, jika mereka mendustakan engkau, di sini adalah dimaksudkan adalah Muhammad, maka kuziba rusulun min qablika, mereka sebelumnya itu sesungguhnya mereka pun sebelum engkau mereka telah mendustakannya. Rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula oleh mereka pada zamannya itu. Ja'u bil bayyinat, para rasul itu membawa mukjizat yang nyata. Ini dengan bawa jenazah itu mereka dustakan. Padahal mukjizat itu mereka yang minta mendatangkan mukjizat itu. Setelah didatangkan mereka pun mendustakannya. Wa zuburi wal kitabi wal munir, dan kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Jadi kitab apapun yang datang kepada mereka, kepada orang kafir, orang yang selalu mendustakan itu tetap mereka dustakan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 dan ayat 10 dan ayat 86 bunyi ayatnya sama. Walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Bunyi-bunyinya persis itu. Adapun orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Itu diulangi lagi, ayat 10 diulangi dengan ayat 86 dan bunyinya pun sama. Kenapa diulang? Itu untuk mengingatkan kepada kita sesuai dengan peran dan Al-Quran itu adalah sebagai pemberi peringatan, maka tidak cukup sekali peringatan, dikasih 2 kali, padahal dikasih beberapa kali agar kita memahami betul. Itu katakan itu. Nah, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 31, 39, 49, 147, 150, di situ dikatakan ayat 31 bagian awalnya faqad hasiral lazina kafaru faqad hasiral lazina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang yang mendustakan pertemuan-pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi salah satu bentuknya itu mereka mendustakan setelah hari kiamat nanti, mendustakan tentang pertemuan dengan Allah. Itu salah satunya. Maka mereka itu termasuk rugi. Akibatnya juga mereka orang yang merugikan, yang mendustai, yaitu wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azaba bima kanu yafsukun. Dan orang yang mendustai ayat kami, dan walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu, mereka akan diterima siksaan disebabkan berbuat kefasikan, mereka akan ditimpa. Kenapa? Fasik itu adalah berdosa, mereka akan dibuatkan itu. Kemudian pada ayat lain Allah mengatakan fa'in kazzabuka faqur rabbukum dzur rahmati wasi'ati wala
yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Di situ dikatakan fa in kazzabuka faqur rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Maka jika mereka mendustakan kamu, ditujukan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas. Itu yang dikatakan di situ. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin, dan siksanya tidak dapat ditolak oleh kaum yang berdosa. Orang-orang yang berdosa tidak dapat menolak siksaan daripada Allah itu. Karena Allah maha luas, maha kuat dan sebagainya. Kemudian surah Al-An'am ayat 150 bagi ayat yang lain, maka orang yang berbuat dosa, orang yang mendustakan ayat Allah, maka kamu jangan ikuti. Kenapa? Mereka itu adalah wala, dikatakan di situ wala tatabi'u ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Siapa? Allazina kazabu bi ayatina. Hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Mereka itu tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Inilah perangai sifat daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Maka kamu jangan ikutlah hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Kemudian berkenaan dengan kedustaan tadi, Allah menjelaskan juga situ. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu dikatakan wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Al-A'raf ayat 36. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami menyombongkan diri terhadapnya. Arti menyombongkan diri situ mereka menolak kebenaran. Siapapun yang menolak kebenaran yang datang daripada Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Berkenaan itu Allah menjelaskan juga kepada kita tentang kejadian, tentang apa fasilitas yang diberikannya kepada kita. Dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi yusayyirukum fil bahri min wal bahr hatta wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil fulki wa jaraina bihim birihin thayyibah farihu biha ja'at harihun asipun wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa zannu annahum uhita bihim da'awallahu muhlisina lahuddin la in anjaintana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Katakan di situ huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Nah, di situ adalah Tuhan, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Hatta iza kuntum fil fulki, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dalam kapal, dalam perahu dan sebagainya, alat penyeberangan, wajaraina bihim birihin thayyibatin farihu biha. Dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka gembira. Nah, siapapun orangnya kalau dalam keadaan baik itu pastilah dia gembira. Nah, begitu datang ja'atha rihun asipun waja'ahumul mauju min kulli makan. Maka datanglah tiba-tiba datang angin badai. Apabila gelombang datang dari segenap penjuru, dari segala arah gelombang datang, artinya mereka dikepung oleh angin badai dan gelombang, maka dia mengira wazannu annahum uhitu bihim. Mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya yang sangat besar. Nah, begitu datang bahaya, mereka memanggil da'awallahu muhlisina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dan
kepadanya dan semata-mata kepada Allah, kepada agama Allah, dia betul-betul taat dengan ikhlas. Nah, inilah dia berdoa dengan ikhlas. Ini cerita orang-orang yang musyrik. Tetapi mereka berkata itu la in anjayna bi min hazihi la anakunanna minas syakirin. Nah, di situ dia mengatakan apa kata mereka? Sesungguhnya kata dia apa? Jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini dia begitu dapat keadaan menggembirakan, menyakitkan, dia berdoa secara ikhlas. Ayat ini memesankan kepada kita, doalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi dia dalam keadaan senang-senang, dia tidak berdoa kepada Allah. Pada kondisi yang menyakitkan, merupakan dia baru ingat kepada Tuhannya. Inilah ciri orang-orang munafik zaman dahulu. Dia begitu keadaannya. Kalau zaman sekarang dalam keadaan dalam keadaan senang, dia tetap menserikatkan Tuhan. Kemudian dalam keadaan susah juga begitu, dia selalu minta, senang susah minta kepada kubur, kepada dukun dan sebagainya. Inilah ciri orang yang ada sekarang, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-Qasas, ayat menjerangkan kepada kita, surat 28 ayat 88, disitu dikatakan, wala tad'u ma'allahi ilahan ahar la ilaha illahu kullu say'in khaliqun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un wala tad'u ma'allah ilahan ahar. Jangan kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun. Nah, ini tadi menjelaskan ayat tadi. Dia dalam keadaan susah, senang, dia tetap menyembah. Itulah orang-orang musyrik. Tapi Allah mengatakan, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan dia. Kullu say'in khaliqun illa wajhah. Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Tidak ada yang selamat kecuali Allah lah yang tidak binasa. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Maka di dalam surah Al-An'am kita kembali kepada sebelumnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ya, tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, itu mendustakan. Semua ayat yang datang kepada mereka di sini adalah orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, mereka dustakan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 132 Allah menjelaskan di situ kepada kita, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litas kharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Di situ katakan, mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan-keterangan itu, maka sekali-sekali kami tidak harus beriman kepadamu. Jadi itulah jawaban orang-orang kafir tadi, orang-orang yang munafik, dia tidak akan beriman sama sekali kepada bagaimanapun. Jadi karena kita tidak berusaha memberi mereka mukjizat, kita memiliki mereka hidayah, kita hanya menyampaikan. Nabi juga menyampaikan. Kadang-kadang mereka dapat petunjuk dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka mendapat petunjuk. Karena petunjuk itu adalah hak milik Allah gitu. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim, surah Shad ayat 88. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran
berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ternyata memang banyak setelah Al-Quran sampai mereka tadinya dapat informasi yang salah, setelah dapat informasi yang benar, mereka akan beriman. Dalam surah Al-An'am ayat 10 Allah menjelaskan walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, ini tentang berolok-olok gitu kan. Sungguhnya kami telah diperolok beberapa rasul sebelum kamu. Jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga semuanya diperolok-olok. Fahaqqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah kepada mereka orang-orang yang mencemooh di antara mereka itu dengan azab itu balasan olok-olokan mereka itu dengan azab itu mereka dibalas dengan azab dengan segala macam pada mereka itu. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 14 ciri daripada orang munafik itu dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Katakan wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Itulah ciri orang-orang kafir. Wa iza khalau ila sayatinihim qalu, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan kami hanyalah memperolok-olok saja. Memperolok mereka maksudnya itu. Memperolok orang-orang yang beriman. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 83 Allah menjelaskan fazarahu auzubillahi minasyaitonir rajim fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka nemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Hari apa itu? Adalah hari kiamat. Maka dalam surah Al-An'am ayat 6 Allah menjelaskan kepada kita di situ mereka akan dibinasakan. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lahum numakkil lakum wa arsalna samaa alaihi midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansa'na mim ba'dihim qarnan akharin. Di situ dikatakan alam yaurau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Min qarnin makannahum fil ardi. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Mereka diberikan kekuatan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Malam numakkil lakum, keteguhan yang belum pernah diberikan kepada kamu. Jadi suatu penguatan-penguatan yang diberikan kepada kaum sebelum Nabi Muhammad dengan kekuatan fisik, dengan kekayaan, dengan pengetahuan mereka diberikan itu. Kemudian Allah mencurahkan rahmat itu. Wa arsalna sama alaihim midrara. Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Wa ja'alna anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan sungai-sungai yang mengalir bawah mereka. Setelah mereka diteguhkan segala macam, tetapi akhirnya apa? Fa ahlaknahum bizunubihim. Kemudian kami binasakan mereka dengan perbuatan dosa mereka sendiri. Nah, mereka diberi kekuatan, diberi kesenangan, diberi apa, itu sebagai peskot untuk dibinasakan. Karena mereka tetap selalu berbuat dosa. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami ciptakan sebuah generasi yang lain, ya, itu sesudah mereka.
Jadi mereka dibinasakan kemudian diganti dengan lain. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita wal abdu mu'minun khairum min musyrikin, dikata kami musyrik itu dikata sesungguhnya budak mukmin itu lebih baik daripada orang-orang musyrik gitu. Nah, maka pilihlah orang-orang yang beriman gitu. Orang beriman itu lebih baik daripada orang yang musyrik walaupun yang beriman itu sebagai budak. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ayat ini berkenaan dengan surah menikahkan antara orang-orang beriman dengan orang musyrik, tapi lebih baiklah orang-orang yang beriman walaupun menarik hati kamu orang-orang musyrik itu. Kemudian ayat 2 dan 3-nya 1 2 Al-An'am menjelaskan kepada kita setelah kita memperhatikan itu wajarlah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian situ dikatakan ayat 1 Al-An'am berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap. Namun orang-orang kafir tetap mempersekutukan Tuhan mereka. Kemudian huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamma indah summa antum tamtaru. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu menentukan ajal bagi kamu, kemudian ada satu lagi ajal pada sisinya yang dia sendirilah yang mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu tentang hari berbangkit. Nah, maka Allah menjelaskan dalam surah Furqan ayat 4 bagian akhir, Faqad ja'u zuluman wa zuro. Sesungguhnya mereka terbuat zalim dan benar-benar mau kezaliman dan dusta yang besar. Maka dari situ apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan kepada kita, katakanlah, Kul yamliku lakum minallahi say'a in arada bikum darrau au arada bikum naf'a bal kanallahu bima ta'maluna khabir. Itu dikatakan kul paman yamliku lakum minasai in arada bikum darran au daro dabikum naf'a. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kamu atau dia menghendaki manfaat bagi kamu. Bal, katakanlah yang sebenarnya, bal kanallahu bima ta'maluna habis. Sebenarnya Allah lah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam surah As-Saba 43 mengatakan, kalau dibacakan kepada kalian, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma haza illa rajulun yuriduna ayasuddakum amma kana ya'budu aba'akum wa qalu ma haza illa ikum muftara wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in haza illa sihrun mubin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Inilah cerita yang didontarkan oleh orang musyrik. Mengatakan, waqalu mahaza ila ikum mubtara, dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Orang-orang kafir berkata kepada mereka tatkala kebenaran datang kepada mereka, in haza illa sihrum mubin. Setelah kebenaran datang kepada mereka, dia anggap kebenaran itu adalah sihir yang nyata. Itulah penolakan-penolakan oleh orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diceritakan dengan ayat ini, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Akibat dari mendustakan ayat Allah, mereka disiksa dengan dosa mereka itu. Dengan dijelaskan ayat 6 Al-An'am. Mudah-mudahan apa yang kita
urai pagi ini kita baca tadabburnya akan meningkatkan keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita, kita istiqomah dalam membahas Al-Quran sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itu harapan kita semua. Namun demikian apa yang saya bacakan ini pasti ada kekeliruan yang akan saya sampaikan itu. Oleh karena itu saya mohon maaf dan juga mohon maaf karena agak panjang apa yang saya sampaikan ini, karena atas kesabaran Bapak-Bapak untuk tetap bertahan di ruang ini diucapkan terima kasih. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami, karena kebenaran itu datang dari Allah, kekeliruan itu pasti datang kepada dan berasal dari manusia yang dhaif. Kami ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.